Oke ya teman-teman, jadi karena di video pertama yang di TikTok itu kita menghitung THR menggunakan metode yang atau cara yang pertama ini ya, menggunakan selisih gitu PPh THR-nya. Sekarang kita coba compare ya dengan menggunakan tiga cara. Di sini saya sudah siapkan ya, ada cara satu, dua, dan tiga. Oke, kita kembali dulu ke cara satu, yaitu menggunakan metode selisih ya. Nah, ini asumsi untuk pegawai yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Artinya dia bisa mendapatkan THR-nya full satu kali gaji gitu. Jadi misalnya di sini kita masukkan gaji si pegawai tersebut adalah 6 juta, maka dia akan mendapatkan THR-nya juga sebesar 6 juta. Jadi total penghasilan brutonya di bulan Maret misalnya ya, ini di bulan Maret kita ngomonginnya, itu adalah 12 juta. Nah, dia status PTK-nya itu TK0. Nah, TK0 ini dengan penghasilan bruto 12 juta, maka dia akan masuk ke TER A dengan tarif 4% ya teman-teman. Jadi PPh 21 harus dipotong atas gaji plus THR-nya. Si pegawai ini adalah 480.000. Nah, di sini kan cara pertama kita menggunakan metode selisih. Artinya kita pisahkan dulu. Untuk mengetahui selisihnya kita pisahkan dulu PPh 21 gaji ya. Gaji aja gitu ya. Atas gaji doang. Jadi gajinya 6 juta. Nah, berarti kan penghasilan brutonya atas gaji ini doang ceritanya ya, 6 juta. Sehingga untuk penghasilan bruto 6 juta itu TR-nya adalah 0,75%. 0,75% dikali dengan 6 juta. Jadi PPh 21 untuk gajinya doang adalah 45.000. Ya. Nah, barulah kita bisa dapat PPh 21 untuk THR-nya doang, yaitu kita ambil selisih antara PPh 21 gaji plus THR, yaitu 480.000 dikurangi dengan PPh 21 gaji doang, 45.000. Jadi kita dapat PPh 21 atas THR only-nya, yaitu adalah 435.000. Kemudian muncul pertanyaan, waduh, kok PPh THR-nya gede banget gitu, jomplang sekali dengan PPh gajinya. Nah, ini yang membuat banyak pegawai itu bertanya-tanya ya, dan sedikit terkejut dan tidak terima. Meskipun sebenarnya pada dasarnya kan memang dipotongnya itu seharusnya 480.000 gitu ya. Terlihat jomplang karena dia di split seperti ini gitu. Nah, sekarang supaya tidak terlihat jomplang kita masuk ke metode kedua ya, supaya fair gitu. Yaitu menggunakan per gaji plus THR. Maksudnya apa? Kita masuk dulu deh langsung, kita isi lagi gajinya tadi 6 juta misalnya. Kemudian THR-nya juga 6 juta. Jadi dengan metode per gaji plus THR ini adalah kita hitung dulu ya gaji plus THR-nya berapa, yaitu kan dapat brutonya berarti kan 12 juta. Nah, bruto 12 juta ini kan tadi kita tahu ya masuknya ke tarif TER 4%. Nah, di sini yang dimaksud dengan TER gaji plus THR. Jadi kita pakai TER yang ini nih atas gaji plus THR ya, yaitu atas bruto 4% untuk menghitung masing-masing PPh secara terpisah, yaitu PPh atas gaji saja dan PPh atas THR saja, yaitu kita sama-sama kalikan dengan 4%. Tadi gajinya 6 juta ya, berarti brutonya 6 juta atas gaji tersebut, kita kali 4%, maka PPh 21 gajinya adalah 240.000. Kemudian THR-nya juga sama, THR-nya 6 juta, brutonya jadi 6 juta, kita kali dengan THR yang sama yaitu 4%. Maka dapatlah PPh THR-nya 240.000. Jadi sebenarnya kan sama aja kan, totalnya pada akhirnya ujung-ujungnya adalah 480.000 gitu. Hanya eh, cara mensplitnya aja yang berbeda sehingga angkanya juga berbeda gitu. Jadi kalau mau fair memang supaya para pegawai tidak bertanya-tanya, lebih baik memang pakai cara yang kedua ini ya teman-teman ya, dengan cara menggunakan TER gaji plus THR. Jadi kita hitung dulu gaji dan THR-nya berapa. Jadi bruto ya, intinya brutonya lah kasarnya, kita hitung dulu brutonya berapa, baru kita ambillah TER atas bruto tersebut, tarifnya berapa, untuk kemudian menghitung masing-masing PPh-nya secara terpisah, yaitu PPh 21 gaji dan PPh 21 THR ya. Tapi at the end kan take home pay-nya sama ya, 11.520.000. Take home pay ini buat yang belum tahu adalah uang yang dibawa pulang oleh si karyawan gitu, si pegawai. Jadi dari bruto 12 juta dia bawa pulang 11.520.000 karena asumsinya kan dipotong PPh 21 ya. Metodenya ini dipotong. Jadi si karyawan yang nanggung PPh 21-nya, jadi dipotong dari gaji dia sebesar 440.000. Nah, sekarang kita masuk cara ketiga. Kemudian muncul pertanyaan, gimana jika THR-nya dibayar duluan gitu daripada gajinya? Jadi nggak barengan ceritanya ya. Nah, kalau THR-nya dibayar duluan, kita pakai cara ketiga ini, yaitu kita masukkan THR-nya misalnya 6 juta.
Maka otomatis di sini kan em, kalau 6 juta itu kan THR-nya itu 0,75%. Jadi PPh atas THR-nya yaitu 45.000 ya. Nah, kemudian ketika dia gajian, kita masukkan di sini estimasi gajinya yaitu 6 juta juga dong berarti ya. Maka di sini jadinya PPh 21 atas gaji plus THR 4% yang ngambil dari bruto ini 12 juta. Itu 480.000. Sehingga kita bisa hitung PPh 21 segajinya dong berapa jadi. Ya udah kita ambil selisihnya ya teman-teman. Balik lagi kita ambil selisihnya. Ini PPh 21 gaji plus THR. Ini PPh 21 THR only. Nah, jadi PPh 21 atas gajinya adalah ini salah ya, sorry. Ini kita benarkan dulu ya supaya lebih enak dilihat. Jadi di sini PPh 21 gajinya adalah selisihnya ya. Tadi PPh 21 gaji plus THR 480.000 dikurangi dengan PPh 21 THR only 45.000, yaitu 435.000. Jadi sama dengan yang cara pertama, jomplang terlihatnya karena dia THR-nya diberi duluan kan. Gitu. Jadi nanti dia motong gedenya itu pas dia gajian. Nah, ini juga akan membuat si pegawai terkejut dong, ya kan? Karena biasanya saya biasanya gajian cuma dipotong 45.000, kok sekarang gede sekali jadinya atas gaji saya dipotong 435.000. Nah, itu dia akan bertanya-tanya, padahal ini itu sebenarnya atas akumulasi ya gaji plus THR-nya dia. Memang pajaknya kan ujung-ujungnya totalnya itu yang harus dipotong adalah 480.000. Hanya karena di split gitu ya, dipisahkan pajak THR dan gajinya, itu akan terjadi jomplang ya antara satu dengan yang lain gitu. Jadi sebenarnya memang paling bagus pakai metode yang nomor 2 ini ya teman-teman, supaya fair gitu, terlihatnya fair. Jadi si pegawai pun tidak akan terlalu banyak istilahnya apa ya, komplain lah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pegawai yang bekerja kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun. Sebenarnya sama aja ya untuk metodenya, kita kan 1, 2, dan 3 ini. Sekarang mungkin lebih ke THR-nya ya. Jadi di sini asumsinya si pegawai ini baru bekerja 5 bulan nih. Maka cara menghitung THR-nya adalah dengan menggunakan proret ya, yaitu 5 bulan dia bekerja dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun dikali dengan gajinya. Nah, jadi THR yang akan dia dapatkan adalah 2,5 juta jika gajinya 6 juta dan baru bekerja 5 bulan ya. Untuk metodenya sama ya, tadi dengan metode selisih ya seperti ini. Nah, sekarang juga yang kedua yaitu metode THR plus gaji. Ini sama juga, kita buat di sini 5/12 ya menggunakan proret kali dengan gajinya. Pada akhirnya kan sama ya, take home pay-nya bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, ini juga harus dibenerin lagi ya, saya lupa benerin ini. Oke, ini juga sama ya, cara ketiga. Jika THR-nya diberi duluan ya sudah, berarti kita harus estimasi dulu gajinya. Gitu ya, karena kan ini akan menggunakan proret. Kira-kira dia gaji bulan itu berapa? Ya udah di sini kita asumsikan estimasi gajinya 5 juta ya. 6 juta, sorry. 6 juta. Ya udah 5/12 dikalikan dengan 6 juta. Nah, jadi THR-nya segini ya. Nah, berarti kan kalau kayak gini atas THR-nya ini dia nggak ada PPh-nya gitu, karena kan 2,5 juta masih di bawah 5,4 gitu ya, karena batasan untuk TK0 itu kan 5,4 baru bisa tidak 0% tarifnya 0% sampai dengan 5,4 juta. Nah, THR-nya 2,5 masih di bawah 5,4, 0%, jadi dia nggak ada PPh atas THR-nya kalau kita pakai metode yang ini ya, yang nomor 3. Tapi nanti ketika dia gajian, jadinya dari gajinya itu kelihatannya gede dipotongnya ya teman-teman, yaitu 127.500 gitu. Padahal ujung-ujungnya take home pay-nya itu sama aja, yaitu 8.372.500 gitu. Makanya kalau mau fair sebenarnya, ini sebenarnya nggak ada cara yang fair sih, memang akan jomplang karena THR-nya pun kan jumlahnya lebih kecil dari gaji kan, karena dia belum kerja setahun ya, belum kerja lebih dari setahun. Jadi misalnya nih cara pertama tadi pakai metode selisih, ya PPh THR-nya yang lebih besar gitu kan. Sementara kalau pakai cara kedua, PPh gajinya yang lebih besar gitu. Ya karena memang gajinya yang lebih besar. Jadi sebenarnya memang lebih realistis yang cara kedua ini ya. Kalau ini
orang THR-nya 2,5 gitu kan, gajinya 6 juta, tapi kok PPh THR-nya lebih besar ya. Karena tadi kita pakai metode selisih ya. Jadi memang tetap yang terbaik itu nomor 2 ternyata ya, mau yang bekerja di lebih dari 12 bulan maupun kurang dari 12 bulan. Oke ya teman-teman, mungkin seperti itu dulu lah untuk menghitung PPh 21 THR. Yang penting kan ujungnya sama gitu ya. Hanya jika metodenya aja yang berbeda ya, kalau di split secara terpisah memang akan terlihat yang satu itu lebih besar dari yang lain gitu, terlihat jomplang. Tapi ya kalau mau fair ya pakai cara nomor 2 ini aja. Oke ya, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.